Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah perayaan Paskah kita pada hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Kemenangan terjadi di sini. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Keselamatan
Shalom saudara yang kasih nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Paskah. Kita bersyukur hari ini, hari kebangkitan Tuhan kita. Dan saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam pertolongan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu semuanya, sehingga semangat kebangkitan itu kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu pada hari kemenangan bagi Tuhan dan bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, tema yang diberikan kepada saya di hari Paskah ini yaitu The Broken Seal, atau terjemahannya segel yang rusak. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 27 ayat 62 sampai 66. Saudara buka Alkitab saudara di handphone, di buku. Matius 27. Saya ulangi lagi, Matius 27 ayat 62 sampai 66. Sudah ketemu semua? Saudara perhatikan Alkitab saudara dan saya akan bacakan buat kita. Judul perikopnya, kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara, kita sekarang di tengah-tengah wabah penyakit. Di luar sana banyak orang yang terinfeksi. Bahkan tidak sedikit juga yang meninggal. Yang saya mau katakan kepada saudara, yang meninggal beberapa hari belakangan ini semenjak COVID ini masuk ke Indonesia, yang sudah meninggal jenazahnya ditolak di sebagian tempat, tidak boleh dikubur di TPU ada di Makassar, ada di Jawa, bahkan di tempat yang lain. Sangat ironis saudara, mungkin karena masyarakat kurang edukasi, atau penuh ketakutan, kekhawatiran, takut terinfeksi. Mungkin seperti itu. Tetapi hari ini firman yang kita baca, mayat Yesus bukan ditolak, tapi mayat Yesus itu dijaga saudara, dijaga. Bahkan dimateraikan dengan batu. Dimateraikan dengan batu. Saudara yang dikasih nama Tuhan, di hari Minggu ini, mari kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan buat saudara tentang The Broken Seal. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga 3 hal ini
menjadi semangat yang baru buat kita. Supaya hidup kita di hari Paskah ini berbeda dengan Paskah-Paskah sebelumnya. Karena situasi yang kurang baik, bukan secara kebetulan di hari Paskah ini, situasi yang kurang baik di luar sana. Tetapi kita masih ada saat ini karena Tuhan. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi nama Tuhan. Yang pertama, the broken seal atau segel yang rusak. Yang pertama, membuktikan bahwa Yesus telah bangkit. Penghalang atau segel itu telah rusak. Membuktikan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah puncak dari karya keselamatannya. Dia lahir, dia menderita, dia mati, dan bangkit. Ada banyak orang lahir, ada banyak orang menderita mungkin juga. Ada banyak orang yang mati sampai saat ini, tapi tidak bangkit. Tapi Yesus sudah bangkit. Menunjukkan bahwa dia Tuhan. Dia sudah bangkit. Dan kebangkitannya ini harusnya bermakna bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Dia tidak percaya Yesus bangkit. Bukan hanya kebangkitannya bahwa Yesus itu tidak disalib. Tapi kita percaya. Karena itu adalah fakta. Oleh karena itu, saudara, di hari Paskah ini, kita kembali diingatkan bahwa memiliki semangat hidup. Ada pengharapan. Tuhan kita itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Murid-murid yang bersama Yesus, yang awalnya mendengarkan firman, tapi mereka masih dipenuhi ketakutan. Tetapi saat kebangkitan, mereka memiliki pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Itu yang harus juga dimiliki orang percaya di akhir zaman. Bukan hanya baca firman, berdoa, menyanyi, tapi pola pikirnya belum memiliki pola pikir kebangkitan. Ada Petrus, tiap hari bersama-sama Tuhan, tapi saat dia menderita, dia menyangkal Tuhan. Tetapi pada saat Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali pada murid-muridnya, termasuk pada Petrus. Apa yang dialami Petrus? Petrus mengalami semangat kebangkitan. Dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Itu suatu kebangkitan yang luar biasa. Titik balik yang luar biasa. Orang hidup seperti itu. Orang yang telah dibangkitkan seperti itu. Yang kedua siapa? Thomas, yang awalnya ragu-ragu. Setelah bertemu Tuhan, dia berkata, "Oh Tuhan." Baru keluar dari dalam hatinya, "Oh ternyata Engkau Tuhan." Tapi Tuhan berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Itu saya dan saudara. Itu saya dan saudara. Jadi mari kita hidup dalam semangat kebangkitan. Mari kita hidup dalam semangat kebangkitan. Semangat sekarang ini, saudara, kita bisa berbuat apa-apa. Bahkan gereja sangat terbatas. Yang biasanya kita diutus, dimotivasi di gereja supaya kita menginjil, rajin datang ke gereja. Sekarang enggak, saudara. Sekarang enggak. Menginjil, boro-boro mau menginjil, saudara. Boro-boro mau bawa jiwa ke rumah Tuhan. Malah kita disuruh jaga jarak. Kita disuruh tinggal di rumah, berdoa di rumah. Persekutuan seakan-akan hilang. Tapi kita bersyukur ada media sosial. Bayangkan ini kalau di zaman Tuhan ada wabah seperti ini, semua orang disuruh di rumah. Orang mungkin cuma kerjanya tidur. Apa yang saudara lakukan di rumah? Apa? Saya mau tanya kepada kita. Hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara berdoa. Masih ingat pengajaran Tuhan? Apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Saudara saat ini sedang ada di rumah. Saudara sering kunci kamar gak berdoa? Atau kebanyakan saudara kunci kamar karena saudara mau tidur.
tidak berdoa. Ini waktunya cari Tuhan, saudara. Ini waktunya kita lebih dekat sama. Situasi sekarang sangat buruk, saudara. Usaha semuanya menurun. Bahkan karyawan dirumahkan. Bahkan ada yang dibayar separuh. Bahkan ada yang tidak dibayar. Pedagang kaki lima kasihan tidak ada yang mau beli. Karena orang penuh ketakutan. Sana sini semua ketakutan. Bahkan dunia, bukan cuma Indonesia. Dunia, ketakutan. Orang yang memiliki teknologi yang canggih. Negara yang maju. Mereka juga semua ketakutan. Yang dulunya tidak butuh Tuhan, sekarang butuh Tuhan, saudara. Yang saya mau katakan kepada kita, di hari ini, memiliki titik balik. Seperti yang dialami oleh Petrus, Thomas, dan murid-murid yang lain. Paulus saat bertemu Yesus. Semangat kebangkitan. Percaya bahwa hari ini akan berlalu. Besok usaha kita akan lebih lancar. Pun kita tidak tahu kapan, tapi semangat kebangkitan kita harus memiliki. Gereja kita akan kembali bersekutu bersama-sama. Kita akan kembali ke gereja. Kita akan kembali cari jiwa. Usaha kita akan bangkit kembali. Pekerjaan kita, karir kita akan lebih baik kembali. Karena kita memiliki semangat kebangkitan. Saudara milikilah itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Alkitab katakan apa? Andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Tapi Yesus sudah bangkit. Bersyukurlah atas kepercayaan saudara dan saya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Miliki semangat kebangkitan itu dalam hidup kita. Supaya kita menjadi pemenang. Sebagaimana Kristus menjadi pemenang. Yang kedua, saudara. Yang kedua saya bacakan firman Tuhan. Ayat yang ke-62, pasal 27 Matius tadi. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. 63, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Saudara yang dikasih nama Tuhan. Yang kedua, manusia tidak dapat menutup fakta kebangkitan Yesus. Ini upaya dunia untuk menutupi, untuk memudarkan, bahkan menghilangkan bahwa Yesus tidak bangkit. Bukan cuma kebangkitan, tapi kematian. Yesus juga tidak disalib. Bahkan mereka mengatakan Yudas itu yang disalib. Yudas yang disalib, mengambil rupa Yesus. Bukan Yesus yang disalib. Apalagi kebangkitan, ini Yesus tidak dibangkit. Itu dusta yang mereka lakukan. Sehingga pada saat itu berupaya untuk menggagalkan bahwa Yesus tidak akan bangkit. Sehingga mereka apa? Mempengaruhi wali negeri pada saat itu, Pontius Pilatus. Ini kelakuan orang Yahudi pada saat itu, yang tidak mempercayai Yesus itu Tuhan, yang menolak kebangkitan Tuhan. Tapi yang menarik, saudara, di ayat 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari. Sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Orang yang tidak kenal Tuhan, saudara, tapi tahu firman. Tapi orang lebih ironisnya, orang yang percaya Tuhan, tapi tidak tahu firman. Semoga bukan saudara. Ahli-ahli Farisi ini ingat, tua-tua ini ingat perkataan Yesus. Saudara masih ingat perkataan Yesus? Di saat ini, atau di tengah-tengah badai ini,
Orang yang tidak kenal Tuhan aja ingat loh. Si penyesat itu mengatakan Yesus itu penyesat, bahwa dia akan berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Murid-muridnya yang lain aja lupa, saudara. Bayangkan. Jadi kalau saudara lupa, wajarlah. Murid-muridnya pada saat itu yang tiap hari bersama Yesus lupa semuanya karena ketakutan. Jangan-jangan karena ketakutan kita saat ini terlupa semua firman Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan motivasi buat kita. Dunia mengaburkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu penolong, Yesus itu sudah bangkit. Yang ada yang kita percayai motivasi dunia. Ramalan-ramalan dunia. Saudara yang kasih nama Tuhan, kita belajar. Mari, jangan mau kalah sama orang dunia, orang yang tidak kenal Tuhan. Anda dan saya adalah anak Tuhan. Harusnya lebih tahu Tuhan kita. Karena kita ini anaknya. Harusnya kita lebih tahu Bapa kita. Bapa kita itu baik. Bapa kita itu memberikan pertolongan buat kita. Dunia. Bahkan 64 katakan. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur. Itu sampai hari ketiga. Hari ketiga, saudara. Setelah hari ketiga terserahlah. Kenapa harus sampai 3 hari? Kenapa? Karena dia satu sisi menolak Yesus, tapi satu sisi dia percaya. Jangan-jangan benar-benar nanti Yesus itu bangkit. Ya, murid-murid yang lain aja sudah lari entah kemana. Ya, dan benar-benar mereka tahu Yesus itu bangkit. Ya, Yesus itu bangkit. Penjaga-penjaga itu gemetar, bahkan di pasal 28 ayat 4 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi sama seperti orang mati. Orang-orang mati. Mereka ketakutan pada saat malaikat datang menggulingkan batu itu. Mereka ketakutan. Mereka ketakutan. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, dunia mengaburkan, bahkan ingin menghilangkan, tapi fakta kebangkitan Yesus tidak bisa. Karena kebangkitan Yesus itu sudah banyak mengubah pribadi-pribadi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dalam hidup ini, ya, seperti pada zaman itu, imam-imam mempengaruhi Pontius Pilatus supaya menjaga kubur Yesus, ya, dan memateraikannya dengan apa? Dengan batu. Batu itu bukan batu pada umumnya, karena orang Yahudi itu memang kuburan-kuburan mereka ditutupi dengan batu, seperti kalau saudara baca tentang Lazarus, saudara Maria di Yohanes 11, itu juga ditutupi dengan batu kuburan itu. Tetapi yang menarik, selain dari penjaga-penjaga yang disuruh menjaga kubur Yesus, batu itu dimateraikan dengan apa? Dengan kekasaran Roma. Kalau saudara baca tadi, ya, ayat 66, dimateraikan. Jadi tidak boleh tidak boleh diganggukan. Sudah dijaga, dimateraikan lagi batu itu. Saudara yang kasih nama Tuhan, inilah apa? Penghalang-penghalang. Supaya pikirnya apa? Kalau Yesus pun itu bangkit, jangan tetap mati di dalam, karena tidak bisa geser batu. Ada kemungkinan batunya tidak seperti batu-batu yang lain. Ini batunya besar, ya, karena prajurit-prajurit itu kuat-kuat. Bisa aja, saudara. Kenapa? Buktinya saudara baca di Matius 28. Malaikat itu, pada saat malaikat itu hadir, batu itu tergeser atau terbongkar dan malaikat itu berdiri di atasnya atau duduk di atasnya. Nah, saudara, kalau batunya kecil, gak mungkin malaikatnya di atas.
batunya besar. Karena pikirnya nanti kalau Yesus bangkit, dia tidak bisa akan menggeser. Dia akan mati kembali sesudah 3 hari. Makna yang mau kita pelajari apa, saudara? Mengikut Yesus itu tidak semulus yang kita jalani. Betul enggak? Sekarang Tuhan izinkan impitan, tantangan dalam mengikut Tuhan. Seakan-akan ada batu yang besar. Seakan-akan ada penjaga yang sulit untuk kita lalui. Ada badai di depan kita lalu. Tapi Yesus telah mengalami kemenangan. Yesus telah menang. Dia tetap bangkit. Dia tetap bangkit. Dia tetap bangkit. Jadi mungkin saudara dihimpit orang lain akan jahat kepada kita. Jangan usaha kita dicurangi orang, keluarga kita diintimidasi orang, hidup kita dijahatin orang, atau apapun kita ini. Bagaimanapun upaya manusia yang menolak Yesus agar Yesus tidak bangkit, tapi Yesus tetap bangkit. Seperti yang demikian juga kita juga akan mengalami kebangkitan jika kita percaya. Meskipun orang di sekitar kita mungkin awalnya menolak kita, menghambat kita, jahat kepada kita, jangan takut. Ada waktunya Tuhan, sehingga kita kembali dipulihkan, kita kembali bangkit. Bersyukur aja apa yang kita alami saat ini. Bersyukur, saudara. Yang kita bisa lakukan bersyukur, kita masih bisa makan. Kalau saudara lihat ini, saya ini tembem banget nih. Bukan ini karena kebanyakan tidur, ini kebanyakan makan. Ya. Dan mungkin saudara juga, mungkin saudara cek diri saudara semenjak COVID ini, mungkin saudara berat badannya naik. Bersyukurlah. Ya kalau yang tetap kurus ya, bersyukur juga. Karena itu berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan dalam itu. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, mari kita bersyukur. Ada seorang tua berumur 93 tahun di Italia. Suatu hari dia dirawat di rumah sakit. Dan dia sudah dinyatakan sembuh. Selama dirawat di rumah sakit, dia memakai ventilator di ruang ICU. Dan setelah dia pulih, dokter menghampiri dia. Dan dia menangis. Dan setelah dokter berkata kepada dia, "Pak Tua, mengapa engkau menangis? Pak Tua, gak usah khawatir masalah biaya. Memang biaya mahal. Kurang lebih sehari 5.000 euro. Dicatat di situ. Pak Tua itu berkata, "Dokter, saya bukan menangis karena biaya itu, dokter. Tapi saya menangis karena baru sekarang saya membayar udara yang saya hirup. Selama 93 tahun, saya mendapatkan udara yang gratis dari Tuhan yang memberikan kepada saya." Dahsyat enggak? Dokter itu terharu akan kesetiaan Pak Tua ini. Hari-hari yang baik yang Tuhan berikan begitu banyak, saudara. Baru sekarang aja Tuhan izinkan hal yang buruk. Kita bersyukur. Kita bersyukur. Sudah banyak berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati. Kadang Tuhan izinkan hal yang tidak baik. Tidak apa-apa. Kita bersyukur. Kadang impitan, tidak apa-apa. Kita bersyukur. Itulah orang-orang yang sangat kebangkitan. Yang ketiga, saudara yang kasih nama Tuhan. Yang terakhir. Pasal 28 ayat 1. Saya bacakan buat kita.
Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama, minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara yang kasih nama Tuhan, yang ketiga, jangan takut, sebab pertolongan pasti datang dari Bapa. Di hari Paskah ini kita belajar bahwa jangan takut. Tuhan mau berbicara kepada kita, jangan takut. Kita ini pengikut Yesus sebagaimana firman yang disampaikan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ayat 2 tadi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atas. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat 5 dikatakan di sini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Saudara, orang yang mencari Yesus diyakinkan malaikat, jangan takut. Kenapa? Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kubur kosong membuktikan Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan apa yang dikatakannya benar. Jadi jangan takut, kita pengikut Yesus, kita mencari Yesus, meskipun situasi kurang baik atau keadaan kita kurang baik. Tapi di hari Paskah ini jangan takut, jangan takut. Itu pesan malaikat kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan kepada saya dan saudara. Bukan secara kebetulan. Jangan takut. Engkau mengikut Yesus, engkau pencari Yesus, engkau menyembah Yesus. Jangan takut. Yesus bersama dengan kita. Dia sudah bangkit, dia hidup, dan dia tahu apa yang kita alami saat ini. Di hari Paskah ini, Tuhan katakan jangan takut. Aja bilang, jangan takut. Engkau mencari aku, jangan takut. Engkau penyembahku, jangan takut. Ratapan 3:25 dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Cari Dia, saudara. Ini pengkuatan kita. Kita yang mencari Dia, kita yang percaya kepada Dia. Tuhan baik kepada kita. Dia akan menolong kita. Dan Dia memberkati kita. Poin yang ketiga ini, jangan takut. Mari kita memiliki semangat Paskah dan tertanam dalam hati. Jangan takut. Saya ulang-ulang supaya kita itu tidak takut, tidak paranoid. Kekhawatiran yang berlebihan membuat kita stres sendiri. Meskipun kelihatannya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Tuhan meyakinkan kita jangan takut. Bagi mereka yang percaya Tuhan, bagi yang mengikuti Yesus, jangan takut, jangan takut. Tuhan mau mengingatkan kita supaya hidup kita berharap hanya kepada Yesus. Dunia penuh ketakutan, takut mati, saudara. Kalau saudara tahu, dokter aja banyak yang mati, khususnya di Indonesia. Data yang saya dengar beberapa hari yang lalu, sudah ada 19, saya nggak tahu sekarang. Para medis, banyak yang mati. Bahkan total semua orang yang terjangkit, ribuan. Tapi yang kita tahu, yang kita diyakinkan hari ini, jangan takut, saudara. Amin. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kita ini pencari Tuhan, jangan takut. Orang yang pencari Tuhan tidak akan pernah takut, karena Yesus selalu bersamanya. Ya, bagaimana Petrus berjalan di atas air. Ya. Engkau kata Tuhan, suruh saya datang kepadamu.
Hanya Tuhan berkata, datanglah. Datang, Petrus berjalan, saudara. Tapi yang membuat Petrus langkahnya berhenti pada saat dia takut karena ada angin. Akhirnya dia hampir tenggelam. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan biarkan? Tidak, saudara. Tuhan memegang tangan dia. Tuhan memegang tangan Petrus agar Petrus tidak tenggelam. Dia juga hari ini dia akan memegang tangan kita. Dan dia berkata, jangan takut. Bahkan dia berkata, hei orang yang kurang percaya, jangan takut. Jalani hari-hari ini dengan semangat kebangkitan Tuhan, supaya hidup kita memuliakan Tuhan, supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan di semangat yang Paskah ini, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan, supaya nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidup kita. Mari saudara, bila dari Paskah ini, kasih Tuhan menyertai kita semuanya, dan kita dalam perlindungan daripada Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan miliki semangat kebangkitan dalam hidup kita. Yesus Tuhan kita sudah bangkit, mari kita hidup seperti orang yang sudah dibangkitkan semangatnya, hidupnya, karena kita punya pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin.